Mengapa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Tentunya manusia punya rasa takut, punya kekhawatiran, takut salah, takut ditolak, takut kurang bagus, dan lain sebagainya. Nah, semua itu bersumber dari meragukan diri sendiri, atau di sini kita sebut keraguan diri. Keraguan diri inilah yang menyebabkan kita mendapatkan pekerjaan yang tidak cocok, hasil kerja kita jelek, kita merasa badan kita jelek, kita tidak menghasilkan uang sebesar yang kita mau, atau bahkan gagal mempertahankan hubungan dengan pasangan. Keraguan diri inilah yang menyebabkan kita sulit, bahkan tidak pernah berubah, dan tidak pernah mau mencoba berubah. Saya akan ungkap rahasia untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan dalam hidup ini sebentar lagi. Lalu apakah yang dimaksud dengan keraguan diri? Keraguan diri adalah kata-kata kita sendiri, cerita yang kita karang sendiri, yang disampaikan kepada kita sendiri, yang menyatakan bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak mungkin, pasti ditolak, pasti gagal. Inilah sebabnya orang yang pandai seringkali gagal. Jika Anda pandai dan selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif, Anda tidak pernah bertindak. Kita bisa lihat di kehidupan nyata bahwa banyak orang-orang yang beranilah yang lebih berhasil dibandingkan orang-orang pandai. Orang-orang pandai cenderung mempertimbangkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Sementara orang-orang berani lebih mempertimbangkan hal-hal positif yang mungkin terjadi. Tapi ini bukan berarti bahwa orang pandai tidak boleh berani, dan sebaliknya bukan berarti orang-orang berani tidak boleh memperhatikan kemungkinan-kemungkinan negatif. Namun sebenarnya keberanian itulah yang merupakan resep rahasianya. Keberanianlah yang akan mengantar kita ke keberhasilan. Dan zaman sekarang kita dibanjiri oleh informasi dari sana-sini yang besar pengaruhnya terhadap kita. Dengan petunjuk-petunjuk mencapai sukses, lakukan ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Namun sebenarnya sederhana saja yang perlu Anda lakukan. Kurangilah pertimbangan-pertimbangan, perencanaan-perencanaan, kurangilah perancangan-perancangan atau perhitungan-perhitungan yang rumit, dan mulailah berani bertindak. Jangan sampai Anda kehilangan 100% hasil yang mampu Anda dapatkan hanya karena Anda tidak melakukan apa-apa. Saya berikan contoh sebagai gambaran. Banyak orang mengeluh bahwa mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak cocok. Ini karena mereka sekedar mengisi lowongan kerja yang tersedia. Bukannya berani berusaha mencari atau berani menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan suatu pekerjaan yang tentunya mereka sukai. Juga banyak orang mengeluh tidak mendapatkan gaji sebesar yang mereka inginkan, atau mereka merasa seharusnya mereka mendapatkan gaji lebih besar. Nah, ini juga karena mereka tidak pernah berani melakukan usaha agar mereka mendapatkan gaji lebih besar. Tentunya bukan berarti berani begitu saja minta naik gaji ke perusahaan, tapi sekali lagi berani melakukan usaha atau menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan atau menempati posisi yang gajinya lebih besar. Contoh kecil lain di kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan saja, saya ingin makan nasi goreng di sebuah rumah makan. Tentunya rumah makan itu sudah punya resep nasi gorengnya sendiri, tapi saya mau nasi goreng yang berbeda dari nasi goreng yang ada di menu rumah makan itu. Nasi goreng yang ada di menu rumah makan itu adalah nasi goreng yang menggunakan cabai merah, udang utuh yang tidak diiris, dan daun bawang. Sementara yang saya inginkan adalah nasi goreng dengan cabai hijau, udang yang diiris, tanpa daun bawang tapi dengan bawang merah yang diiris. Saya pun meminta kepada pihak rumah makan untuk membuatkan nasi goreng sesuai dengan keinginan saya tadi, sesuai dengan resep saya tadi. Saya tahu pihak rumah makan pasti akan repot dan akan bilang bahwa orang ini rewel banget sih, karena harus membuat nasi goreng yang berbeda dari kebiasaan mereka. Dan mungkin hasilnya nanti tidak seenak nasi goreng resep rumah makan itu. Tapi
pada akhirnya saya mendapatkan nasi goreng sesuai keinginan saya. Jika saya tidak meminta tadi, maka saya tidak mendapatkan nasi goreng yang sesuai keinginan saya. Dengan saya berani meminta, maka saya mendapatkan nasi goreng sesuai keinginan saya meskipun ada resiko penolakan dari pihak rumah makan. Dan resiko hasil nasi gorengnya tidak enak. Tapi ternyata resiko tinggal resiko. Ternyata pihak restoran malah senang mendapatkan resep baru dan rasa nasi gorengnya pun enak. Sekarang saya akan sampaikan sedikit tentang keberanian. Tadi saya mengatakan beberapa kali keberanian. Nah, kita mengejar keinginan kita, tapi sering tidak mendapatkannya. Padahal sebenarnya kita mampu mendapatkannya. Masalahnya adalah kebanyakan orang maunya hidup nyaman, hidup mapan, status quo, menikmati apa yang ada dan menikmati apa yang tersedia. Nah, ada kesalahpahaman cukup besar tentang arti keberanian. Orang menganggap bahwa keberanian itu adalah bawaan lahir, naluri. Padahal bukan. Keberanian adalah suatu keahlian, kemampuan yang bisa dan perlu diasah agar semakin baik. Jadi, jangan terbelenggu dengan nikmatnya kemapanan, jangan terbelenggu dengan kondisi saat ini, jangan hanya menerima apa adanya, tapi beranilah untuk berubah. Beranilah melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, itulah sedikit tentang keberanian. Selanjutnya, saya sampaikan tentang pola pikir 10%. Ada baiknya Anda menanamkan pola pikir 10% ini di benak Anda ya. Jika ada sesuatu yang sangat Anda inginkan, maka beranilah untuk berusaha sedikitnya 10 kali. Masalahnya, jarang sekali orang berani berusaha sampai 10 kali. Kebanyakan bahkan menyerah sebelum mencoba. Tujuan dari pola pikir 10% ini adalah supaya Anda terbiasa dan merasa nyaman jika mengalami kegagalan sebanyak 90%. Jika Anda berusaha 10 kali, maka kemungkinan besar akan terjadi 1 keberhasilan. Nantinya, meskipun tidak berhasil, toh Anda mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang sebelumnya tidak Anda miliki. Jadi, pola pikir 10% ini memberikan 2 manfaat. Pertama, membuat Anda merasa nyaman saat gagal 90%. Kedua, membuat Anda menjadi semakin tangguh. Saat Anda merasa nyaman, sudah merasa nyaman, meminta hal-hal kecil, berani meminta hal kecil yang beda dari yang lain, yang tidak biasa, Anda sebenarnya sedang berlatih untuk menjadi terbiasa dan semakin percaya diri untuk nantinya berani meminta dan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, berani berusaha. Intinya adalah terus-menerus berlatih hingga Anda terbiasa. Sama halnya ketika Anda melatih otot tubuh Anda. Begitulah juga cara melatih keberanian otak dan hati Anda. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu menyimak ocehan saya kali ini. Semoga Anda manfaat yang Anda dapatkan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sehat, tetap semangat.